Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang memahami saling ketergantungan antar makhluk hidup. Adanya hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama, ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam suatu tempat tertentu. Simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, di gambar yang pertama ada bunga mangga dengan lebah. Bunga mangga dibantu dalam proses penyerbukan dan lebah mendapatkan nektar dari bunga mangga. Di gambar yang kedua, ada kerbau dengan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena kutu yang ada di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan dari kutu kerbau. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan. Contohnya, di gambar yang pertama ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Di gambar yang kedua, ada ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut diuntungkan karena aman dari mangsanya, sedangkan anemon laut tidak merasa dirugikan. Yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang lain tidak diuntungkan. Contohnya, di gambar yang pertama, ada pohon mangga dengan benalu. Pohon mangga dirugikan karena benalu menyerap air dan zat hara dari pohon mangga, sedangkan benalu diuntungkan karena mendapatkan makanan. Di gambar yang kedua, ada kucing dengan kutu. Kucing dirugikan karena kutu menghisap darah kucing, sedangkan kutu diuntungkan karena mendapat makanan berupa darah kucing. Yang terakhir ada amensalisme. Amensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu rugi dan yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya, jamur penisilin dan bakteri kudis. Jamur penisilin mensekresikan bakteri dan penisilin. Penisilin mampu membunuh bakteri sehingga bakteri tersebut mati atau dirugikan. Tapi jamur penisilin tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selain simbiosis, ada juga yang dinamakan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara berbagai makhluk hidup dengan urutan tertentu. Komponen rantai makanan yaitu ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen adalah tumbuhan hijau, sedangkan konsumen yang langsung mendapatkan makanan dari produsen disebut konsumen satu. Konsumen satu adalah hewan herbivora. Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen tingkat 1 dinamakan konsumen 2. Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen tingkat 2 dinamakan konsumen 3. Begitupun seterusnya. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai zat-zat yang ada dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya, bakteri dan juga jamur. Selanjutnya, ada manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu yang pertama, sebagai sumber makanan,
Yang kedua, sebagai tempat tinggal atau sarang. Dan yang ketiga, ada penghasil oksigen untuk bernafas bagi makhluk hidup. Selanjutnya, ada manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan, contohnya padi, jagung, singkong, gandum, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber pakaian, contohnya pohon kapas, kulit kayu, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber obat-obatan, contohnya pohon kina untuk obat malaria, kencur untuk obat batuk, jahe untuk obat masuk angin, dan juga jeruk nipis untuk obat batuk. Yang keempat, sebagai bahan bakar, contohnya kayu untuk bahan bakar. Yang kelima, sebagai bahan membuat rumah, contohnya pohon jati, pohon dan kelapa. Yang keenam, sebagai bahan industri, contohnya untuk membuat kertas, untuk mebel seperti meja, kursi, almari, dan juga tempat tidur. Yang ketujuh, sebagai penghasil oksigen untuk bernafas. Sekian materi pada kali ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.